Oke, berarti Aden dulu ya. Boleh Gak Bu, apa-apa ya boleh Hanun boleh. ya. Sambil Hanun mencari Iya, tahu kalau ada bagaimana Bu. cara share screen-nya. Oke, supaya kita tetap bisa Oke, berlanjut. Baik, silahkan. oke dilanjutkan. Baik, dalam kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas satu dari teknik hubungan masyarakat, yaitu press release. Halo, dengar jelas suaranya? Agak ada suara bising. Oh, sebentar. Mungkin ada yang belum di mute ya. Oke Bu, Oke. lanjut ya Yes. Bu. Ya, 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 ya. Jadi ada noise tadi ya. Oke, siap-siap. Jadi Saya, sebelumnya sebentar, Aden mohon maaf apa ini ya menginterupsi. Jadi Aden sudah mengirimkan tugas dan sudah saya kasih masukan ya. Dan betul inilah Bu, sudah. ya silahkan hanya mengklarifikasi. Siap Bu. Oke, saya di sini akan mempresentasikan press release dari PT LRT Jakarta. PT LRT Jakarta merupakan transportasi publik perusahaan yang anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo atau Perseroda dari Provinsi DKI Jakarta. Lalu PT LRT Jakarta mempunyai visi misi sebagai berikut. Visi menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia. Lalu misinya menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman. Terus mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Lalu membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ. Lanjut, ada struktur organisasi dari PT LRT Jakarta, ada Dewan Komisaris, dan ada Direktur Utama yaitu Roberto Arguen, Direktur Keuangan ada Bapak Saudi, Direktur Operasi dan Pengembangan ada Pak Aditya Kusuma Negara. Lanjut, ini logo dari PT LRT Jakarta dan ada core value-nya. Core value-nya itu ada LRTJ, lincah, ramah, terpercaya, dan jujur. Lalu ini tugas satu yang press release itu, Bu. Terus ada terus ada 5W1H. Di sini, di sini ada what itu menganti PT LRT Jakarta mempertegas komitmennya sebagai moda transportasi publik modern dengan net zero ya, atau NGA untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Lalu siapa PT LRT Jakarta? Anak usaha Jakarta Provinsi sebagai operator transportasi publik berbasis rel. Ini ada Bapak Roberto Akiowen sebagai pembicara utama. Lalu untuk press release-nya dirilis tanggal 26 Oktober 2025. Di mana? Di Jakarta. Mengapa ada press release tersebut? Untuk berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di Jakarta, mendukung target pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mencapai net zero emission, kita mengurangi polusi udara. Lalu bagaimana dengan caranya? Melalui operasional armada, like rail vehicle atau LRP, yang sepenuhnya ditenagai listrik atau zero delta emission, penerapan sistem efisiensi energi di fasilitas stasiun, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, edukasi publik untuk beralih ke kendaraan pribadi, dan peningkatan integrasi antar moda transportasi untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan. Lalu piramida terbalik dari press release yang tersusun dari lead, body, dan penutup. Jadi di sini untuk menyajikan fakta yang paling penting, lalu ada body untuk penjelasan lebih lanjut terhadap lead, yang yang terakhir ada penutup berisi fakta-fakta yang kurang begitu penting.
Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, thank you Aden. Terima kasih, ini sudah lengkap sekali teman-teman. Mungkin jangan di stop share dulu. Kita nanti akan masih belajar dari press release dan tugas yang sudah dikerjakan sama Aden supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Ya, pertama yang perlu dikonfirmasi adalah tadi Aden sudah menjelaskan di slide kedua tentang LRT Jakarta ya. Ini perusahaan apa? Yaitu tentang perusahaan yang bergerak di moda transportasi. Nah, dan sudah ada visi misinya juga di slide 2 ini teman-teman. Ini kenapa saya minta kalian menambahkan informasi tentang satu, nama perusahaan dan bidang kerjanya, dua, visi, misi, dan tujuan. Karena hal atau poin atau pesan yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan oleh PR melalui press release itu harus sinkron dengan visi misi perusahaan. Nah, Aden, apakah pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan LRT Jakarta melalui press release yang kamu buat ini sesuai dengan visi misi dari LRT Jakarta dan kesesuaiannya ada di poin mana? Coba ditunjukkan, Aden. Oke, Bu. Izin stop share dulu ya, Bu. Soalnya kalau nggak bisa gini. Ya, oke. Oke, Bu. Apa, Bu, tadi pertanyaan? Maaf. Jadi, teman-teman ingin ditunjukkan press release yang kamu buat. Dari judulnya, dia kan kalau judul kan merepresentasikan isi ya pasti ya. Nah, press release ini tuh poin intinya tuh mau menyampaikan apa sih, pesan apa sih gitu. Nah, apakah pesan tersebut itu sinkron dengan visi misi dari LRT Jakarta ini? Itu dulu satu. Oke, Bu. Di sini press release di sini sangat sinkron ya, Bu, dengan tujuan atau visi misi dari perusahaan untuk berkomitmen menjadi transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Tentunya di Jakarta, Ibu. Oke, sinkron ya, berarti bisa ditunjukkan Betul, Ibu. di misi yang nomor berapa atau visi yang mana gitu bisa ya? Ada ya? Bu, ada divisi dan misi. Oke, baik. Berarti sudah terchecklist itu sinkron karena memang harus seperti itu ya, harus sesuai dengan masa perusahaan yang moda transportasi kalian mau menyampaikan tentang apa ya harga minyak yang sedang anjlok kan nggak nyambung gitu kan. Nah, yang seperti itu yang harus kalian perhatikan juga. Terus yang harus kalian perhatikan kedua adalah struktur organisasi. Tadi sudah Aden carikan struktur organisasi dari LRT, perusahaan LRT Jakarta ini. Sudah ditunjukkan tadi di slide ketiga ya. Nah, itu akan menunjukkan atau membantu Aden dalam menentukan siapa kontak person yang tepat untuk ditaruh di bawah press release. Gitu. Jadi dari situ Aden melihatnya. Struktur organisasi kan itu ada direksinya siapa, direkturnya siapa, manajer apa saja, ada operasional, ada finansial dan sebagainya. Nah, siapa atau divisi mana yang paling tepat menurut Aden untuk menyampaikan press release ini dari struktur organisasi yang kamu cari? Baik, Ibu. Tentunya yang pertama itu dari direktur utama, Ibu, dari LRT Jakarta, Bapak Roberto Acuen. Lalu ada yang membuat press release-nya itu dari divisi corporate secretary atau korsek bagian divisi komunikasi perusahaan. Oke, di press release yang kamu buat juga sudah sesuai ya sumber atau kontak personnya itu ya. Kalau misalnya belum, boleh direvisi karena masih ada waktu sebelum besok Senin kan. Masih ada weekend ini untuk menyempurnakan. Jadi saya akan cek lagi dan mungkin ada pembaruan nilai. Itu. Terus tadi yang terakhir tentang 5W1H itu tentang apa, kapan, di mana, siapa yang terlibat atau terdampak, bagaimana kejadiannya, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Itu semuanya sudah terjawab secara detail ya, dan sudah dikerjakan oleh Aden tadi
Dan informasi-informasi tentang 5W1H itu tercantum di dalam press release. Iya kan? Betul, Ibu. Oke. Dan terakhir Struktur. ada struktur piramida terbalik. Mulai dari judul, kemudian di paragraf pertama itu adalah informasi yang sifatnya sangat penting, yang kalau bisa itu sudah include 5W1H itu semuanya di situ. Tapi beberapa press release itu tidak bisa mencantumkan 5W1H di dalam satu paragraf secara keseluruhan. Nah, itu nggak masalah, itu adalah hal yang lazim, tapi setidaknya seorang humas itu bisa menyusun kalimat untuk paragraf pertamanya itu informasi terkait what, when, where, dan who. 4 itu yang ada di lead atau di bagian paragraf pertama dari press release. Sisanya why dan how itu boleh menjadi detail atau paragraf-paragraf berikutnya yang sifatnya penting gitu. Jadi melengkapi paragraf pertama yang sifatnya tadi sangat penting. Begitu ya. Terima kasih ya Aden. Ini tadi sudah sesuai dengan instruksi dan harapan saya sih, sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi kalau misalnya tadi ada beberapa masukan saya yang belum yang perlu kamu perbaiki, itu silahkan dilakukan karena masih ada waktu sampai hari Minggu ya. Terutama tadi mungkin kontak personnya sudah tepat atau belum sesuai dengan strukturnya gitu. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih Terima Aden. kasih atas feedback-nya, Ibu. Iya, sama-sama. Nah, ini seperti ini, Aden boleh, setelah ini Aden boleh keluar dari Zoom atau boleh menyimak juga. Siapa tahu ada masukan ke teman lain yang belum. Izin Oke. langsung keluar ya, Bu. Oke. Saya mau lanjut kerja, Bu. Siap-siap, saya memahami terima itu kasih, Bu. karena iya sama-sama. Saya memahami teman-teman juga sambil bekerja, makanya saya buat bagaimana sistemnya supaya fleksibel begitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang sudah siap lagi tadi? Hanun, apakah sudah siap atau ada yang lain? Ibu, saya mau coba dulu ya, Bu. Iya, silakan. Coba lagi. Coba lagi. Tadi satunya Hanun siapa ya? Siapa ya? Hampir ya, Hanun sepertinya. Kamu sudah share screen tapi belum muncul PowerPoint-nya. Teman-teman yang lain apakah melihat PowerPoint dari Hanun? Nah. Gimana nih, Bu? Oke, yes. Bisa nggak, Bu? Iya, terlihat. Oh, dari saya nggak ada ya? Terlihat kan teman-teman? Coba teman-teman yang lainnya. Terlihat. Juga satu press PT PASF Indonesia. Tapi ini aku nggak bisa bacanya karena nggak kelihatan. Malah aku yang nggak bisa bacanya. Ini slide-nya sudah diganti-ganti loh. Ada yang mengoperasikan berarti. Tapi memang jadi kecil gitu loh, Bu. Dibesarin mungkin? Kalau dibesarin nggak bisa ngelihat teman-teman. Nggak apa-apa. Di hide aja nggak apa-apa. Partisipan atau teman-teman yang lain. Oh gini. Oh ya udah. Gitu ya. Iya, kita tetap akan memperhatikan kok. Karena di layar kita muncul PowerPoint dan Hanun sendiri. Tapi ini disclaimer dulu, aku pakai perusahaannya suami nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Struktur organisasinya juga nggak boleh dibagi karena katanya agak ini sih. Iya, aku ngambil yang dari website aja seadanya untuk strukturnya paling. Yang penting itu sih tujuan saya kenapa kalian harus mencari struktur organisasi adalah saya mau melihat kalian paham nggak ya untuk membuat press release ini siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang berwenang untuk membuat sebuah press release. Dilihat dari strukturnya, gitu aja sih sebenarnya tujuannya. Tapi strukturnya saya dapatnya kayak begini, Bu. Karena nggak dapat struktur aslinya, gitu harus dari orang langsung, orang dalam. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sambil lihat ya press release-nya. Mungkin bisa dimulai dulu Hanun dari awal. Di perusahaan apa dan bekerja di bidang apa. Gitu.
Jadi Silahkan. saya mau mempresentasikan press release mengenai ini PT BASF Indonesia. Jadi PT BASF Indonesia ini adalah perusahaan kimia global nomor 1 di Jerman yang sudah berdiri lebih dari 45 tahun, bergerak di bidang kimia. Jadi mereka ini bekerja untuk bahan intermediate-nya yang nanti bisa di-share kepada koleganya mereka untuk menjadi cat, plastik, obat-obatan, terus perawatan dan pupuk pertanian. Seperti itu sih, Bu. Terus visinya BASF ini adalah we create chemistry for a sustainable future, dan misinya mendukung pelanggan serta transformasi hijau. Jadi BASF ini menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan dan ambisinya ingin terus menjadi perusahaan yang paling terdepan untuk mendukung melakukan transformasi hijau dan melakukan dalam memberikan ini kimia untuk kolega-koleganya gitu loh. Karena bahan-bahannya ini sangat-sangat terpakai, termasuk cat ya salah satunya. Soalnya saya kan nggak kerja nih Bu, jadi disclaimer dulu, saya nggak tahu perusahaannya seperti apa. Jadi sebenarnya saya bertanya dulu sebenarnya semalam tuh sama suami, dan struktur organisasinya hanya dapat seperti ini saja karena tidak bisa di-share dari pihak BASF-nya, terlalu banyak begitu mungkin. Dan piramida terbaliknya, nanti aku share press release-nya boleh, Bu? Iya, betul. Memang harus ditunjukkan supaya kita Ya, bisa lihat strukturnya sudah tepat atau belum, begitu, Bu. press release-nya seperti ini. Seperti ini sih, Bu, ada lambang perusahaan dari BASF, dan ini nyata karena BASF benar-benar merilis program ini ada di website. Jadi saya cari kegiatan program Kids Lab ini tertera tanggal 13 sampai 14 September, diadakan di Cengkareng. Kebetulan pabriknya ada di Cengkareng, Cemanggis, dan Merak. Tempat suami saya bekerja di Cengkareng kebetulan. Jadi kemarin sekalian ya, program Kids Lab ini sebenarnya buat anak-anak, biar anak-anak tuh ngerti tentang kimia dan tahu tentang lingkungan. Intinya seperti itu. Mereka mau programnya ini bisa dijalankan bukan hanya untuk perusahaan mereka sendiri. Nah, kita juga sebagai masyarakat bisa merasakan dampaknya gitu loh, Bu. Gitu. Jadi di sini BASF menghadirkan Kids Lab dengan program edukasi sains yang seru dan interaktif untuk anak-anak, biasanya umur 7 tahun ke atas sudah bisa, dan mengajak peserta untuk menjelajahi dunia kimia melalui eksperimen menarik. Dengan edukasi ini acaranya 2 hari, 13 sampai 14 September, dan diikuti oleh siswa-siswi dari SD Fatahila, SDN 1 Cisalak, dan MI Takhirul Khoyat Cengkareng, dan diadakan juga secara daring. Nah, eksperimennya ada 3, anak-anak diajak untuk memahami pentingnya kebersihan air melalui 3 eksperimen kayak lava lamp, activate charcoal, dan saltwater destination rainbow tower. Jadi untuk mereka ini, Kids Lab ini ada wujud nyata komitmennya BASF dalam menciptakan masa depan berkelanjutannya mereka melalui pendidikan sains di Indonesia. Karena BASF ini ingin menumbuhkan minat anak-anak terhadap dunia kimia sejak dini sesuai dengan visi misinya dari Dr. Christopher Arisandi, ini Presiden Direktur BASF yang mengatakan ini, Bu. Dan di bawahnya saya kasih informasi tentang BASF di dalam press release-nya. Karena di atas itu kan piramida terbalik itu bagian penting, tengah-tengahnya itu bagian yang tidak terlalu penting, dan bagian bawahnya ini untuk informasi lebih lanjut ya, Bu ya. Gitu. Jadi seperti ini teman-teman untuk press release-nya dari saya. Ada ujian dari Presiden Direktur, dan ada juga informasi untuk menghubungi kemana ini BASF ini untuk informasi lebih lanjutnya. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Hanun atas presentasinya, atas upayanya ya, yang tadi belum bisa share screen, sekarang jadi bisa ya. Baik, kalau saya lihat dari poin pertama tentang kesesuaian isi press release dengan bidang kerja perusahaan dan juga visi misinya, itu sudah linier ya, sudah sesuai karena ingin mengembangkan dunia
kimia, pemahaman tentang bidang kimia secara berkelanjutan sehingga mereka menggelar atau menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia dini di sekolah gitu ya teman-teman. Kesesuaiannya seperti itu, nanti bisa diasosiasikan dengan press release yang kalian buat gitu. Terus struktur organisasi yang tadi ternyata agak sulit untuk didapatkan itu akan menentukan siapa atau pihak mana yang berwenang untuk mengeluarkan press release ini, dan itu tercantum di yang paling bawah tadi, kontak person atau informasi lebih lanjut bisa hubungi *2 siapa gitu. Nah, tapi saya perlu mengkonfirmasi dan ini nanti bisa dipertimbangkan lagi oleh Hanun bahwa kalau di press release yang kamu buat ini kan yang mengeluarkan adalah pihak legal and apa tadi gitu kan. Nah, apakah ada menurut Hanun berdasarkan struktur organisasi perusahaan yang kamu temukan meskipun dengan susah payah tadi, apakah ada bagian atau divisi yang lebih berwenang atau lebih tepat untuk mengeluarkan ini? Karena biasanya itu ada dari divisi humas perusahaan atau divisi public relation-nya atau nama penamaan yang lainnya gitu. Nah, nanti kamu cari di BASF ini ada nggak sih divisi itu gitu. Kalau misalnya nggak ada, kamu dari job desk-nya masing-masing, boleh juga tanya dari suami juga untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa kamu dapatkan dari Google gitu. Job desk-nya masing-masing apa sih? Kalau yang legal ini dia ngapain aja? Yang ini ngapain aja. Nah, yang untuk mengeluarkan press release ini siapa yang paling tepat, siapa yang paling mendekati dengan job desk-nya, gitu ya. Itu ya Hanun ya. Tapi ini sebenarnya kontaknya sesuai kok Bu, karena aku memang bertanya sih. Gitu. Cuma karena karena nggak ada strukturnya aja, karena kemarin aku mau minta struktur organisasi terlalu banyak dan nggak bisa sembarang orang katanya, makanya kemarin ini sebenarnya boleh nggak sih namanya nggak sesuai kata suami saya, saya masukin aja karena nggak mungkin ganti nama saya, jadi ini benar-benar sesuai sebenarnya Bu dari sana, dari kantornya. Oke, ya, it's okay. Ini sih tidak akan kita publikasikan ya, meskipun itu nama asli ataupun tidak asli. Yang jelas kami berharap kalian memiliki pemahaman gitu tentang bagaimana struktur dan informasi-informasi apa saja sih yang tepat untuk diletakkan di sebuah press release yang akan dipublikasikan gitu. Terus yang terakhir, tadi logonya sudah ada ya, logo perusahaan di atas sendiri yang warna hijau tadi ya. Terus yang terakhir saya mau konfirmasi 5W1H-nya di mana dari press release yang kamu buat. Kamu boleh share screen lagi press release-nya untuk menunjukkan teman-teman ini what-nya, ada peristiwa atau kegiatan ini, terus when-nya ini, gitu-gitu. 5+1. Kelas lagi. Iya, dan ini juga masukan buat teman-teman ya untuk ngecek lagi press release yang kalian buat di tugas 1. Udah memenuhi semua belum ya informasi tentang 5W1H-nya, jangan-jangan masih ada satu yang kelewat misalnya. Itu bisa, masih ada kesempatan untuk ditambahkan. Insya Allah nanti hari Minggu saya akan cek lagi keseluruhan secara final. Anggapan saya adalah yang kalian rasa kalian perlu revisi atau memperbaiki, kalian sudah mengsubmit ulang gitu, sehingga nilai yang di hari Minggu itu sudah nilai akhir, bukan tidak ada revisi lagi nilainya gitu. Oke, coba Hanun bisa? Sulit? Terkendala? Oke, baik. Setelah Hanun siapa ya tadi? Ada yang raise hand lagi, satu orang lagi. Erina kayaknya Bu. Erina ya, oke. Baik. Ini yang sudah kamu buat ya, 5W1H-nya. Tapi saya minta kamu share screen press release-nya yang tadi ada logo hijaunya tadi di paling atas. Kita lihat nanti dari situ struktur 5W1H-nya. Persebarannya ada di mana sih? Hilang lagi. Oke, kalau misalnya tidak bisa atau belum bisa menampilkan ulang, ya sudah kita lewati saja. Yang jelas,
Ini berlaku untuk Hanun dan juga teman-teman semuanya bahwa 5W1H itu adalah informasi yang harus ada, harus muncul di press release ya. Nanti peletakannya itu disesuaikan dengan keindahan pernyataan gitu supaya runut saja gitu. Yang jelas mau ditaruh di ini dulu what-nya itu pasti ya. Mau how-nya dulu atau why-nya dulu itu. Nah, ini dia. Itu enak gitu buat dibaca. 5W1 hanya ini ya, Bu? What-nya dulu ada di mana kah? What-nya ada di paling atas, Bu. Tentang ini program PT BASF menyalakan rasa ingin tahu anak-anak melalui program mereka yaitu Kids Lab, Hotel Wonderland. Itu judul ya. Kalau diisi. Ada di paragraf mana gitu? Di paragraf pertama ini, Bu. Oke. Program Bukan edukasi isi. tadi ya. Saya tulis SWOT-nya tentang programnya, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Itu peristiwa yang mau disampaikan kan ya. Terus when? Iya, program. When-nya? Kapan? Iya, acaranya. 13 sampai 14 September. Baik, di dalam dimana? sini. Where? Di mana? Di mana di Cengkareng. SDN 1 Cisalak Pasar tadi itu ya? Ini itu untuk bukan. bukunya kayaknya ini, Bu. Bukunya ini untuk siswa-siswi yang mengikutinya adalah siswa-siswinya. Oh, pelaksanaannya bukan di situ ya, itu peserta ya? Pelaksanaannya juga di Cengkareng. Pelaksanaannya di Cengkareng juga, Bu. Nah, di ini BASF. Kemudian how, siapa saja yang terlibat atau terdampak dari kegiatan Bukunya ini ya, Bu, yang terdampak. Ya, siswa-siswi SD dari MI Fatahillah, SDN 1 Cisalak Pasar, dan MI Tarikhul Khair ada di sini. Oke. Dan juga sesi daring masyarakat luas untuk yang menyaksikan melalui virtual. Baik. Kemudian bagaimana kejadiannya? How? Seperti apa kegiatan ini berlangsung? Kegiatan tentang eksperimen ini ya, Bu ya. Ya, anak-anak diajak untuk memahami tentang 3 eksperimen utama seperti lava lamp, perbedaan massa jenis minyak kimia banget, activate charcoal, dan salt water untuk membuat pelangi dari air dengan tekanan garam berbeda, mengenalkan konsep densitas sederhana, intinya itu sih, Bu. Sama memperkenalkan aplikasi. Ya, ada aplikasinya juga Proyek 17. Oke. Dan mengapa kegiatan ini perlu untuk diselenggarakan? Ya, perlu karena untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap sains dan kesadaran keberlanjutan terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan program BASF, visi misinya BASF ya, Bu ya. Ada di mana? Visi misinya BASF. Why-nya, sesuai visi misi tadi. Nah, ini ada program Kids Lab sesuai dengan visi misinya menciptakan kimia untuk masa depan dan membawahi 6 segmen ini, Bu. Chemical, material, fisik. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan pas Aden yang presentasi tadi, bahwa di paragraf 1, coba scroll ke atas paragraf 1 Hanun. Nah, di sini ini informasi yang disajikan di paragraf 1 sebagai bagian yang dinamakan lead atau sifatnya itu sangat penting dibandingkan paragraf-paragraf lain. Paragraf lain juga penting, tapi bukan sangat penting. Jadi levelnya ada di bawahnya gitu ya, teman-teman. Nah, di paragraf 1 ini, apa saja informasi dari 5W1H yang tersajikan? Ada what, ya, tentang program apa, kemudian kapan, 13-14 September, di mana ada ya di sini? Ada informasi di mana ya, Hanun? Ada deh, Bu. Ini di Cengkareng ini, Bu. Di Cengkareng, ya mungkin ini belum masuk ya. Sepertinya belum masuk nih. Pokoknya di paragraf 1 itu ada informasi tentang di mana ini dilaksanakan dan who, siapa saja yang terlibat atau terdampak. Nah, di sini yang terlibat pesertanya adalah dari SD 1 Cisalak Pasar, Fatahillah dan sebagainya. Di 4
informasi tadi, what, when, where, dan who ada di paragraf 1. Sisanya, 5W1H sisanya yaitu why dan how itu bisa di paragraf-paragraf berikutnya. Nggak harus di paragraf 1. Gitu. Kenapa sih kita perlu untuk membuat lead? Karena press release ini bisa jadi di skip gitu sama orang. Jadi orang atau pembaca itu bisa jadi belum memiliki minat untuk membaca press release ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Tapi setidaknya mereka akan membaca paragraf awalnya dulu. Karenanya kita buat paragraf awal itu seinformatif mungkin yang sudah memberikan gambaran secara mayoritas walaupun belum menyeluruh gitu. Sebagian besar informasi itu sudah kita sampaikan di paragraf 1, paragraf awal. Sisanya informasi berikutnya ada di paragraf-paragraf berikutnya gitu. Itu ya, karena tidak semua orang memiliki waktu dan minat yang tinggi untuk membaca press release secara keseluruhan, sehingga kita buatkan cara penyajiannya atau strukturnya itu dengan membuat lead di paragraf 1. Itu tujuannya, teman-teman. Kenapa sih harus seperti itu? Strukturnya piramida terbalik ini gitu, ya. Baik, terima kasih Hanun atas presentasinya. Ya Bu, hanya kurang ini aja ya Bu ya. Tempatnya aja di mana ya Bu? Di paragraf 1. Baik. Terima kasih. Oke. Tadi kalau yang tentang kontak person, tadi Hanun sudah melakukan konfirmasi ya, melalui wawancara dan sebagainya, dan paling mendekati dengan job desk, berarti yang tadi ya, legal betul. Itu ya sudah. Betul. Ini benar-benar nyata sih. Tapi kayak saya nggak bisa kasih strukturnya aja, intinya itu aja. Oke. Selanjutnya tadi ada Eriva. Ya, yang akan presentasikan ya. Apakah kamu sudah bisa men-share screen atau perlu permit dulu dari saya? Nah, oke, tidak perlu permit berarti. Oke, sudah terlihat. Kayaknya suaranya masih ke mute deh Mbak Eriva deh Bu. Oke, Eriva belum terdengar suaranya. Tapi tampilannya sudah terlihat PowerPoint-nya. Sekarang suaranya udah ada belum ya? Iya, sudah terdengar. Ya, oke. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan perusahaan tempat saya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan berfokus pada pengembangan, produksi, dan distribusi produk obat-obatan yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan jasa layanan farmasi yang mencakup produk-produk kesehatan seperti obat generik, obat resep, dan selain itu, perusahaan ini juga menyalurkan produk dari perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. Kemudian visi dan misi perusahaan PT Novel yaitu We are dedicated to you. Di sini dedicated itu memiliki arti PT Novel berupaya mendedikasikan diri kepada pasien dan komunitas kesehatan dengan menghasilkan obat-obatan berkualitas dengan harga yang efektif dan efisien. Nah, kemudian dedicated ya, PT Novel juga menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang diterapkan secara nasional yaitu CPOB maupun internasional seperti GMP, TGA, EUPIC. Nah, PT Novel juga secara konsisten mengembangkan sumber daya manusia dalam hal penerapan teknologi dan keahlian melalui pelatihan untuk memastikan semua karyawan memahami dengan jelas tanggung jawab mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
You di sini memiliki arti pasien dan komunitas kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan apotek. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Sebelumnya saya minta maaf karena ini strukturnya nggak terlalu lengkap ya. Di sini saya cuma menemukan informasi utama, yaitu direktur utamanya Pak Roy Rahmat Lembong, kemudian ada pimpinan operasionalnya yaitu Pak Hartono Surya yang membawahi pimpinan departemen utama yang terbagi menjadi manufacturing dan pendukung juga distribusi. Manufacturing ini ada terdiri dari QA, QC, produksi, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada logo perusahaan PT Novel. Nah, di sini ada contoh press release yang saya buat. Untuk press release-nya ini pure saya buat sendiri ya. Jadi bukan dirilis sama perusahaannya gitu. Nah, untuk 5W1H-nya Watt terdapat di paragraf pertama, yaitu tentang perilisan produk Lactobi. Di sini ada dengan meluncurkan produk andalannya yaitu Lactobi. Itu Watt-nya. Kemudian W-nya itu adalah PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Kemudian where, kapannya, ini ada di Jakarta, yaitu head office dari PT Novel yang memasarkan produk tersebut. Kemudian setelah where ada when, kapan. Kapannya ada di tanggal perilisan press release ini yang berbarengan dengan peluncuran produk tadi. Selanjutnya untuk why. Why-nya di sini ada di pernyataan dari General Manager Divisi Alpha dan Bionik PT Novel, yaitu di sini beliau memaparkan, kami memahami betul bagaimana khawatir orang tua ketika anak mengalami diare. Itu yang menjadi alasan produk ini dirilis. Produk ini dirilis gitu. Kemudian untuk how-nya itu ada di sini yang memaparkan keunggulan dari produk Lactobi tersebut, yaitu bagaimana produk tersebut keunggulannya dibandingkan dengan produk-produk lain. Di sini ada manfaat-manfaatnya ya. Nah, ada. Untuk kontak personnya di sini saya menggunakan nama saya sendiri yang berperan sebagai public relation officer ya. Ya. Sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Erifa. Ini berarti memang real ya, memang bidang kerjamu. Kamu bekerja di bidang public relation memang? Enggak. Sebelumnya Okay. saya bekerjanya di bagian produksi, Bu. Oke. Cuman saya kemarin mikirnya mungkin boleh diubah gitu pakai nama saya. Jadi saya cantumin nama saya. Oke, tidak apa-apa. Kemarin itu kan mungkin masih ada informasi yang masih simpang siur gitu ya. Nah, sekarang kita luruskan. Untuk kontak person itu menyesuaikan dengan struktur organisasi. Jadi di Novel ini, di perusahaan farmasi Novel ini, apakah ada divisi atau bagian-bagian yang memang spesifik berkomunikasi dengan pihak eksternal? Karena kalau press release ini kan tujuannya adalah menyampaikan suatu informasi apa yang terjadi atau kejadian atau kegiatan apa yang diselenggarakan oleh perusahaan dan ingin disampaikan kepada masyarakat luas gitu kan. Nah, adakah bidang yang membidangi komunikasi eksternal? Mungkin namanya, karena setiap perusahaan itu namanya bisa beda-beda. Ada yang humas, ada yang public relation, ada yang corporate communication, kayak gitu ada. Nah, tadi saya tertarik atau penasaran sama bidang yang di struktur organisasinya Novel ini, di pendukung ya, kalau nggak salah, struktur organisasi yang pendukung. Nah, ada PPIC ini apa ya? Kalau PPIC itu dia adanya ini sih, dia kayak bagian penyediaan buat produksi gitu, Bu. Oh, untuk supply bahan baku begitu ya?
Ya, jadi yang mendistribusikan dari bahan Ah. baku ke produksi gitu. Mhm. Jadi kalau dari struktur organisasi yang Eriva sajikan di PowerPoint ini belum terlihat sih memang divisi yang tugasnya itu berkomunikasi dengan eksternal, publik eksternal, sehingga belum terlihat siapa yang berwenang untuk membuat dan mempublikasikan sebuah press release. Mungkin bisa dilengkapi ya, Eriva, struktur organisasinya. Ya, baik, Bu. Sehingga nanti nama dan bagiannya itu real, karena tujuannya itu tadi, kalian tahu siapa sih yang memang bertugas gitu. Sehingga kenapa kita menuntut atau mendorong teman-teman ini membuat press release mendekati yang sebenarnya atau yang nyata, bukan berdasarkan imajinatif yang mana Eriva bukan PR tapi di sini PR gitu. Ya itu kan apa ya merupakan imajiner lah ya. Nah, karena kita bertujuan atau kita memiliki tujuan untuk membuat pemahaman bagi teman-teman dalam menyusun struktur informasi apa saja sih yang harus disampaikan dalam press release dan juga dasarnya apa, maka kita buat sedekat mungkin dengan yang real gitu. Ya, Eriva, berarti masukannya untuk tugas yang Eriva sudah buat ini adalah struktur organisasinya dilengkapi supaya terlihat bagian atau divisi apa sih yang memang berkepentingan atau berwenang untuk mengeluarkan sebuah press release. Nanti kalau sudah terlihat, sudah ketemu bagiannya, itu nanti dicantumkan di paling bawah dari press release yang kamu buat. Gitu ya. Jadi nanti diganti yang kotak personnya. Terus logo sudah ada ya di dalam press release-mu? Coba press release lagi slide bawahnya lagi press release yang kamu buat. Iya, belum. Itu berarti tambahkan juga logonya. Kemudian 5W1H sudah terlihat dan juga Arifa sudah menjelaskan tentang struktur piramida terbaliknya. Terus saya mau konfirmasi juga tentang kesesuaian pesan yang mau disampaikan melalui press release ini dengan visi misi atau bidang kerja perusahaan. Ini kan berarti launching produk probiotik laktobi ya, karena novel ini peduli dengan kesehatan pencernaan anak. Nah, apakah hal ini secara tersirat itu muncul di bidang kerja perusahaan atau visi misi tujuan perusahaan? Coba. Ya, menurut saya ini sesuai sama visi misinya novel, yaitu berupaya mendedikasikan diri kepada pasien dan komunitas kesehatan dengan menghasilkan obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang efektif dan efisien. Oke. Sesuai ya, berarti linear ya. Nyambung maksudnya ya dengan informasi yang mau di-share oleh perusahaan melalui toolsnya ini, siaran pers atau press release. Oke, berarti masukan untuk tugas Eriva perbaikannya yang masih tersisa 2 hari lah ya kurang lebih, itu adalah tentang penambahan logo, terus struktur organisasi dan juga kontak person yang ada di paling bawah dari siaran pers atau press release. Itu ya Eriva ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Saya kira tidak, Bu. Oke, baik. Saya tunggu perbaikannya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih, bisa di stop share. Nah, adakah teman-teman yang lain yang sudah menyiapkan materi seperti itu, materi paparan seperti itu terkait dengan tugas? Boleh angkat tangan. Oke, Anissa, ada lagi yang lain? Gak ada ya, berarti satu lagi Anissa. Tapi sebelum ke Anissa sambil mempersiapkan PowerPoint-nya, kita menyapa dulu ada beberapa peserta yang baru sepertinya ya. Saya minta untuk perkenalan singkat saja, nama, kemudian prodi, kemudian semester berapa, dan juga asalnya gitu. Ada Angela, kemudian Anissa Febrianti ya, sepertinya tadi belum. Udah, yang baru itu saja. Yuk, Angela mungkin bisa
Silakan. Belum terdengar suaranya, maaf Angela. Apakah masih termute atau ada masalah dengan Anissa dulu boleh sambil Angela tes suara karena belum terdengar di saya. Apakah teman-teman yang lain sudah mendengar suara Angela? Tidak ada Ibu Belum suaranya. ya. Nanti bisa dicoba lagi ya Angela. Kita ke Anissa Febrianti dulu. Silahkan. Apakah belum memungkinkan untuk on mic? Oke, tidak masalah, bisa dipahami karena tadi Anissa sudah meminta izin melalui chat bahwa sangat berada di luar sehingga belum bisa menyalakan mikrofon, sehingga baru bisa menyimak saja, gitu, tidak apa-apa. Dan mungkin juga sinyalnya jelek ya karena tadi sedang di luar sehingga suaranya agak putus-putus. Begitu ya teman-teman yang lain juga seperti itu kan? Ya Nggak cuma Ibu. di saya ya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, Anissa. Kemudian yang Angela, apakah sudah bisa? Halo Ibu. Nah, betul. Suaranya terdengar sekarang. Ya, Iya, baik. silakan. Ya, selamat pagi Ibu Anjang dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Angela. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, saat ini semester 6. Oke, Angela dari mana? Saya tinggal di Depok. Oke. Dan saat ini sambil bekerja, berarti? Iya, benar, bekerja. Oke, di mana kalau boleh tahu? Di Shopee Express. Oh, oke, baik. Relate ya berarti. Oke, ada satu lagi presenter yang mungkin ini akan menjadi presenter terakhir ya, karena teman-teman yang lain, Angela, Anissa, apakah sudah mempersiapkan materi dan siap untuk paparan tentang tugasnya? Baik, kalau untuk materi ini, kalau dari saya tidak pakai background perusahaan yang tempat saya bekerja ya, Bu. Tapi saya pakai background salah satu perusahaan. Sebelumnya saya ada project di digital marketing, itu ada perusahaan yang pernah dipresentasikan juga. Tapi untuk hari ini belum saya rapihin, Bu, ininya. Dan ini kan saya pakai laptop kantor ya, dan itu ada laptop di rumah gitu. Jadi mohon maaf, Ibu, untuk pagi ini saya belum bisa presentasi. Baik, tidak apa-apa. Tapi Angela dan teman-teman yang lain menyimak ya, sehingga tahu nanti bisa langsung dilihat, dicek lagi tugasnya, apakah sudah sesuai atau belum, termasuk informasi-informasi tambahan. Jadi kalau yang di tugas yang instruksi yang ada di web itu kan hanya press list saja, tapi kan saya minta ada tambahan informasi kan ya. Jadi itu mungkin nanti bisa ditambahkan di tugas kalian ya. Begitu, berarti fix ini adalah presenter terakhir, Anissa. Teman-teman silakan menyimak dan setelah ini kita bisa akhiri Zoom dan teman-teman sekalian bisa melanjutkan pekerjaan dan aktivitas yang lainnya. Silahkan Anissa. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Anjang, maaf, sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, bisa dimulai. Ya, selamat pagi teman-teman semua dan Bu Anjang Priantini. Perkenalkan saya Anissa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan menjelaskan, mohon maaf untuk mempresentasikan mengenai PT Temas Tbk. Ya, saya jelaskan dulu untuk profil perusahaannya. PT Temas Tbk merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman kargo melalui laut, didirikan pada bulan September 1987 dengan nama PT Pelayaran Tempuran Emas. Untuk operasi komersialnya dimulai pada tahun 1988. Kemudian melakukan IPO pada tahun 2003 dan awalnya perusahaan menggunakan kapal sewaan untuk menjalankan bisnisnya.
Dan seiring dengan perusahaan ini terus berkembang dengan memperluas armada dan jangkauan layanannya. Saat ini menggunakan armada kapal modern dan memiliki fasilitas pelabuhan sendiri. Selain mengangkut penumpang, kargo, dan hewan, ia juga memperdagangkan kapal dan peralatan terkait. Berikut untuk slide mengenai profil perusahaan PT Temas Tbk untuk rekan-rekan dan Ibu Anjang. Pertama, bergerak di bidang pelayaran dan logistik nasional serta internasional, mengelola terminal petrokemas yang mendukung efisiensi distribusi logistik, melakukan investasi strategis dalam sektor maritim untuk pertumbuhan jangka panjang, berperan penting dalam kelancaran rantai pasok nasional dan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya, ini ada visi, misi, dan tujuan PT Temas Tbk yang untuk visi PT Temas Tbk adalah menjadi perusahaan investasi yang memberikan keuntungan besar dan layanan terbaik, kemudian menghadirkan solusi terpadu, kompetitif, dan handal dalam bisnis maritim. Adapun untuk misi PT Temas Tbk yaitu menyediakan layanan pelayaran inovatif yang mendukung distribusi logistik nasional. Kemudian menguatkan program tol laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Lalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Adapun untuk tujuan perusahaan dari PT Temas Tbk adalah menjadi pelayaran nasional yang berdaya asing global, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Untuk berikut struktur organisasi utama PT Temas Tbk. Ada Pak Harta Kusumo sebagai selaku Komisaris Utama, Pak Riki Effendi selaku Direktur Utama, Pak Widi Kriswanto, Direktur Operasional, Pak Gani Zeng selaku Direktur Keuangan, dan Ibu Fatih Kusumo selaku Direktur Komersial. Kemudian untuk press release yang saya buat ini, Bu Anjang, sebelumnya saya buat melalui Word ya Bu ya. Namun di info buat versi yang beda, jadi saya buat PPT-nya. Untuk press release-nya saya buat melalui Word. Untuk press release-nya kurang lebih seperti ini ya Bu, mengenai kegiatan tentang Blue Movement dari PT Temas Tbk. Jakarta, 10 Oktober 2025, PT Temas Tbk, perusahaan pelayaran dan investasi nasional yang bergerak di bidang logistik dan terminal peti kemas, menggelar kegiatan sosial bertajuk Blue Movement Laut Bersih untuk Indonesia sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor maritim. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, dan Makassar ya Bu ya. Kemudian ini untuk programnya ya Bu. Program sosial Blue Movement Laut Bersih untuk Indonesia diluncurkan sebagai komitmen menjaga kelestarian laut. Ini melibatkan lebih dari 300 relawan dari berbagai kalangan masyarakat, kemudian dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di Pelabuhan Utama Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Adapun untuk kegiatannya mendukung program tol laut dan target SDGs poin ke-14 tentang ekosistem laut. Ini untuk rincian kegiatan Blue Movement dan partisipasi relawan. Untuk kegiatan utama meliputi pembersihan kawasan pesisir dan laut secara menyeluruh, pelatihan pengelolaan sampah plastik diberikan kepada masyarakat pesisir, lebih dari 300 relawan aktif terlibat dalam seluruh kegiatan. Untuk relawan terdiri dari karyawan PT Temas sendiri, masyarakat lokal, dan masyarakat mahasiswa Universitas Maritim. Inisiatif ini mencerminkan sinergi multi pihak dalam pelestarian lingkungan laut Indonesia. Dan ini program pendukung dan pengelolaan sampah plastik. Untuk kolaborasi pelatihan dan penyerahan waste collector untuk mengurangi limbah plastik di pelabuhan. PT Temas Tbk bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta komunitas lingkungan dalam pelatihan pengelolaan sampah plastik, kemudian penyerahan waste collector di area pelabuhan sebagai langkah nyata pengurangan limbah plastik. Inisiatif ini mendukung dan pengelolaan lingkungan pelabuhan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kemudian menguatkan posisi PT Temas Tbk sebagai pelopor pelayaran dengan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ini keselarasannya ya Bu ya, program Blue Movement dengan visi PT Temas Tbk, yaitu program Blue Movement mendukung visi PT Temas Tbk sebagai perusahaan pelayaran nasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Program memperkuat kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan bangsa dan pengembangan sektor maritim nasional. Kemudian menegaskan posisi PT Temas Tbk sebagai pelopor perayaan nasional yang mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lalu ini untuk 5W plus 1H-nya ya Bu, kegiatan Blue Movement.
ringkasan sistematis kegiatan sosial berskala nasional oleh PT Temas TBK. Ini untuk poin apa dari kegiatan Social Blue Movement dan mengapa mendukung SDGs poin ke-14 dan menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan. Dan ini untuk struktur piramida terbalik dalam press release PT Temas TBK. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu, Bu Anjang dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Boleh ditampilkan juga Word-nya. Tadi katanya press release yang dibuat untuk tugas satunya ada di Word ya. Nanti coba kita cari ini. Ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi. Gitu berdasarkan paparan yang sudah kamu sampaikan melalui PowerPoint ini. Gitu. Ya, oke. Udah, Bu. Yang Word belum muncul. Yang Word nih. Yang Word. Yang Word udah muncul, Bu? Belum tuh. Oh, bentar. Coba diulangi lagi untuk share screen-nya. Oh. Ini? Nah, sudah muncul, tapi terlalu kecil, bisa digedein lagi enggak? Di Zoom. Oke. Ini ya? Ya, betul. Ini ya. Tapi belum ada dari judul ya. Belum ada judul. Oh, belum ke input di sini. Iya, betul. Atau mungkin ada di tugas satu yang sudah kamu submit sebelumnya. Kalau ini kan tambahan ya, berdasarkan masukan dari komentar tugas satu. Nah, yang di tugas satu mungkin. Bisa kamu tunjukkan. Yang lengkap dari ada judulnya, kemudian isi press release-nya gitu. Cuma belum input judulnya ya, Bu ya? Ada file lain nggak? Baru press release aja. Atau cuman ini aja? Iya, Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Kita review dari yang ini aja ya berarti. Oke, yang dari struktur atau informasi-informasi yang harus ada dan ditampilkan dalam press release ini berarti dari tugas press release-mu yang belum ada adalah logonya. Ya, karena ada logo perusahaan. Itu nanti ditampilkan bisa di atas. Kayaknya udah deh, Bu. Nah iya itu dia. Karena pasti kemarin itu kamu submit di tugas satu yang memang benar-benar press release doang kan. Nah berdasarkan press release doang itu aku kasih masukan nih untuk ditambahkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Nah jadilah file ini. Jadi ada file sebelumnya nih harusnya. Iya. Yang ada logonya, ada judulnya terutama. Kayaknya nggak mungkin sih kamu bikin press release tanpa judulnya. Oke, mungkin kamu masih cari ya. Ya. Ya udah nanti saya revisi aja, Bu.
untuk mempersingkat waktu. Iya, siap-siap. Kita berarti review dari ini aja dulu ya. Yang belum Nah, ada, nanti kamu cek juga dari file yang iya. sebelumnya supaya lebih lengkap gitu ya. Logo perusahaan harus muncul atau ditampilkan, kemudian judul. Judul itu merepresentasikan isi pasti ya. Terus press release ini pesan utamanya adalah mau menyampaikan kegiatan dari PT Temas ini untuk kelestarian laut ya, melalui pembersihan sampah dan sebagainya, dan itu sudah kamu jelaskan bahwa sesuai atau sinkron dengan visi misinya. Karena perusahaan ini bekerja di laut, pasti rezekinya dari laut, mereka pasti harus memelihara kelestarian laut ya. Itu logis. Terus habis itu tadi 2 ya, logo dan judul. Kesesuaian udah oke. Terus yang ketiga, masukan yang ketiga, struktur organisasi. Tadi kayaknya masih terlalu belum lengkap gitu, karena tadi masih yang jajaran yang direksinya saja gitu, petinggi-petingginya saja, dan dari situ ada bagian operasional dan sebagainya, belum terlihat mana bagian yang sekiranya kalau dilihat dari job desk-nya itu mereka memang berwenang atau bertanggung jawab untuk mengeluarkan press release seperti ini gitu. Mungkin kamu nanti bisa lengkapi struktur organisasinya, berarti 3. Iya. Nah, itu nanti setelah kamu temukan mana bagian yang atau divisi yang memang kompeten untuk membuat press release ini, berarti itu yang akan dimasukkan di informasi kontak person di paling akhir atau di paling bawah dari press release ini ya. Oke, 3. Terus 5W1H tadi sudah ya, sudah ada semuanya ya. Tinggal kita mau lihat posisinya ada di mana nih dari press release-mu. Word-nya ada di mana? Untuk quote-nya itu ada di kegiatan sosial Blue Movement, Laut Bersih. Berarti ada di paragraf 1. Ya. Oke, terus when-nya? Kapan? 10 Oktober ini ya? Ya, 10 Oktober 2025. Oke, di paragraf 1 juga. Ya, paragraf 1. Kenapa, Bu? Where-nya di mananya? Di mana lokasinya di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Makassar. Perak dan Makassar. Oke, berarti tempat pelaksanaannya ada di paragraf 1 juga. Dan siapa yang terlibat atau terdampak dari kegiatan ini? PT Temas TBK bersama 300 relawan dari karyawan masyarakat dan mahasiswa maritim. Itu ada di mana? Paragraf 2 ya? Iya, paragraf 2. Ini harusnya bisa digabungkan dengan paragraf 1. Jadi informasi tentang who-nya ini masuk di paragraf 1. Ya. Jadi yang di paragraf 1 yang merupakan lead itu ada 4 informasi yang sifatnya sangat mendasar, yaitu what sudah ada, when sudah ada, where sudah ada, who-nya yang awalnya tadi kamu ada di paragraf 2 dimasukkan di paragraf 1 dan susun lagi kalimat-kalimatnya ya. Gitu. Karena ini ada penggabungan. Itu. Terus 4 sudah ya. Terus how-nya, bagaimana kegiatan ini berlangsung atau seperti apa pelaksanaan dari kegiatan Blue Movement ini. Iya. Itu ada informasinya nggak? Mendukung SDGs poin ke-14 dan menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan. Itu why-nya ya, itu why-nya. Kenapa? Itu why-nya ya, Bu. Itu why-nya. Kenapa Blue Movement ini, kegiatan bersih-bersih laut ini perlu dilakukan karena mendukung SDGs dan sebagainya. Gitu. Ada kepedulian lingkungan dan sebagainya, atau ini merupakan komitmen dari perusahaan dan sebagainya. Itu kenapa, why. Tapi yang how, bagaimana kegiatan ini berlangsung atau gambaran kegiatan ini dimulai dari apa dulu gitu. Ada ini ya Bu ya, selain membersihkan kawasan pesisir dan laut, Temas TBK juga mengadakan pelatihan pengelolaan sampah plastik. Iya, bisa. Bagi masyarakat pesisir. Itu bisa menjawab yang how-nya, bagaimana peristiwa atau kegiatan Blue Movement ini berlangsung, seperti apa sih gambarannya gitu. Karena kan saya nggak tahu dan nggak ngikutin, saya nggak lihat, saya nggak ada di situ, pasti saya akan mendapatkan informasi dari press release ini. Oh, kegiatannya kayak gitu ya, dimulai dari apa dulu, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengelolaan sampah, sampah jadi
apa kayak gitu-gitu loh ya. Itu disampaikan di press release untuk mewakili atau untuk menjawab pertanyaan how gitu. Berarti dari struktur press release ini yang perlu diperbaiki adalah who-nya yang dari paragraf 2 menjadi di paragraf 1 ya. Udah itu aja. Ya, digabung. Oke, saya Terima simpulkan. kasih, Bu Anjang. Iya, terima kasih juga Anissa. Berarti saya simpulkan masukannya adalah ini logo, judul, kemudian struktur organisasi, 3 ya. Yang keempat, masukin who ke paragraf 1. 4. Paragraf 1. 4. Iya. Oh, oke. Iya, Bu Anjang, maaf. Kalau untuk struktur organisasi, ini saya udah pernah tanya dan di webnya Tema sendiri, dia memang nggak lengkap, Bu. Jadi kalau ini kan yang saya buat, ini buat saya sendiri ya. Jadi saya buatnya bener-bener yang general aja gitu, nggak. Biasanya kan ada dari direktur, kemudian semisal manajer, kemudian SPV, kemudian staff. Ada bawah-bawahnya lagi gitu ya. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi ini saya sudah coba tanyain juga, memang adanya hanya seperti ini, Bu, gitu. Oke. Karena kamu merupakan bagian dari perusahaan ini, mungkin kamu lebih tahu ya susunannya seperti apa. Meskipun kamu tidak mendapatkan informasi yang utuh gitu dari company profile-nya, dari website-nya, atau dari informan yang kamu bisa coba buat sendiri berdasarkan yang kamu tahu gitu. Yang jelas di sini tujuannya adalah saya pengen kamu tuh paham bahwa orang atau pihak atau bagian yang bisa atau berwenang atau bertanggung jawab mengeluarkan press release ini adalah si ini loh, divisi ini loh gitu. Dan itu bisa tertelusur dari struktur yang kamu buat gitu aja sih. Begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Anissa. Kita tunggu ininya ya, perbaikannya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh di stop share. Nah, ini presenter terakhir ya, karena sudah tidak ada lagi yang akan mempresentasikan hasilnya, tapi saya berharap semua teman-teman, baik presenter maupun yang non-presenter itu bisa mendapatkan catatan, jadi tahu bagian mana yang harus diperbaiki dari tugas yang kalian buat. Sehingga setelah ini kalian pun, yang non-presenter juga boleh untuk memperbaiki tugasnya untuk mengoptimalkan nilai. Gitu ya, maksimal hari Sabtu sampai hari Minggu saya bisa cek ulang untuk mendapatkan nilai akhir, nilai yang setelah revisi gitu ya. Dan untuk teman-teman yang tadi baru bergabung, yang juga presentasi bagaimana, tidak apa-apa, nanti nilainya dari hasil revisi tugas ya. Tapi kalau yang presenter itu mungkin akan ada nilai-nilai tambahan gitu, karena dia menjadi media belajar kan buat teman-teman semuanya, jadi mereka akan sudah menjadi volunteer gitu tadi gitu ya. Ini tadi untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin belum terinformasi bahwa kita menyepakati untuk membuat WhatsApp group, sehingga nanti tolong salah satu mungkin saya tugaskan saja ya untuk membuat WhatsApp group gitu supaya tersentral. Mungkin Anissa bisa tolong membuatkan WhatsApp group dan nanti teman-teman yang lainnya bisa bergabung di ini. Saya kasih nomor kontak saya. Bentar. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ini Anissa yang mana? Oh, Anissa Setiawati. Dua. Oh ya, dua ya ternyata. Iya. Setiawati ya. Alias kamu. Iya. Oke. Kalau begitu mudah-mudahan selanjutnya komunikasi kita. Nanti aku tahu nomor yang lainnya di sini aja kali ya, Bu? Iya, boleh. Nomor teman-teman yang lainnya gitu loh. Boleh. Jadi teman-teman yang lain nanti di nomor ini nanti aku invite gitu loh. Oke. Gimana? Bisa begitu? Bagaimana teman-teman yang lain? Mbak boleh minta tolong
Ini chat nomornya aja, nanti kita chat ke mbaknya langsung biar bisa add. Oke, nomornya Anissa ya berarti ya. Ya, udah aku share di kolom chat. Makasih. Yes, oke. Closing. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas semangatnya untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Ini web yang pertama, masih ada 2 lagi, dan itu 2 tugas lagi. Selain perbaikan dari tugas 1 ini ya. Dijaga terus semangatnya sampai di akhir ya untuk mendapatkan nilai maksimal, karena ini adalah mata kuliah berpraktik yang nilai akhirnya itu bersumber dari keaktifan kalian di 8 sesi ini gitu ya. Oke, terima kasih, sehat selalu, bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama.